Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa untuk pertama kalinya dalam series video pembahasan mata kuliah pemrograman berbasis web ya. Selama beberapa rangkaian video ke depan kita akan bahas mengenai dasar-dasar dari pengembangan web gitu ya, pemrograman berbasis web. Sebelum itu perkenalkan, nama saya adalah Nova Ardi. Ya. Di sini saya bertindak sebagai dosen di jurusan Teknik Informatika, program studi D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Konsentrasi bidang saya adalah bidang software engineering. Ya. Oke, kita akan mulai. Pada materi video pertama ini, kita akan bahas tentang basic-basic atau dasar dari pengembangan web. Apa saja yang jadi tujuan pembelajaran kita? Yang pertama, kita akan bahas tentang konsep dasar dari pengembangan web. Yang kedua, kita akan bahas tentang komponen-komponen utama dari pembangun sebuah aplikasi web. Kemudian kita juga akan membahas tentang arsitektur web, baik itu dari sisi klien dan juga dari sisi server. Kemudian kita juga akan membahas peran-peran dari bahasa pemrograman dalam pembangun web, terutama dalam sisi klien gitu ya. Ada bahasa HTML, CSS, JavaScript, dan lain-lain. Kemudian kita juga akan memaparkan tentang tool dan teknologi dasar yang digunakan dalam pengembangan web. Oke, untuk pertama kita akan bahas tentang apa itu web development gitu ya. Nah, kalau bicara tentang web development, ini berbicara tentang pengembangan eh, perangkat lunak berbasis web gitu ya. Jadi mulai dari perancangannya, bagaimana membangun satu perangkat lunak berbasis web ini, fokusnya bisa dari beberapa aspek, bisa dari aspek dari sisi klien atau dari sisi user interface-nya, dari sisi UI user interface dan UX user experience-nya, dan juga dari sisi servernya dengan menggunakan beberapa bahasa dari sisi server hingga ke manajemen basis datanya, ya. Nah, kalau untuk jenis-jenis website sendiri, sebenarnya ada beberapa jenis-jenis website yang bisa dibangun gitu ya. Yang pertama namanya adalah website statis. Ini adalah eh, website yang halamannya tidak dapat berubah gitu ya, berisi konten yang tetap ya. Yang kedua ada namanya website dinamis. Ini website yang kontennya dapat berubah-ubah sesuai dengan interaksi dengan pengguna. Ini yang banyak digunakan sekarang gitu ya. Yang ketiga itu ada namanya single page application atau SPA. Ini aplikasi web yang berjalan dalam satu halaman tunggal. Kemudian ada yang namanya progressive web apps atau PWA. Ini aplikasi web yang memberikan pengalaman seperti aplikasi native. Nah, ini banyak digunakan untuk bagian mobile juga gitu ya, untuk yang PWA-nya. Kemudian untuk sisi arsitektur web ya, di web itu yang terkenal arsitekturnya adalah arsitektur client server model gitu ya. Jadi ada dari sisi kliennya, ada dari sisi servernya. Dari sisi klien sendiri ini berupa kita mengakses halaman web itu dari berupa browser atau perangkat pengguna ya. Kemudian yang kedua dari sisi server ini adalah berupa layanan penyedia layanan untuk pengiriman sumber daya. Biasanya kita nyimpan database-nya di sana gitu ya. Kemudian ada namanya protokol HTTP atau HTTPS untuk Hypertext Transfer Protocol yang digunakan untuk protokol komunikasi yang digunakan antara klien dan servernya ya. Nah, kemudian ada lagi di dalam web itu role yang disebut dengan front end dan back end. Nah, apa sih itu front end dan back end development? Kalau front end itu fokusnya adalah di bagian UI dan UX, user interface dan juga user experience. Teknologi yang digunakan utamanya adalah HTML, CSS, JavaScript, yang mana ini nanti akan kita bahas secara fokus di video-video selanjutnya. Yang kedua ada dari sisi back end development. Fokusnya adalah pada sisi server, database, dan aplikasi di belakang layar web tersebut ya. Fokus utamanya bisa menggunakan Python, PHP, Ruby, Node.js dan juga aplikasi-aplikasi bahasa-bahasa backend sejenisnya gitu ya. Nah, selain dari itu, dalam pengembangan web kita juga akan menggunakan beberapa tool pengembangan gitu ya. Dapat berupa code editor yang harus kita punya dengan menggunakan VS Code atau menggunakan Sublime Text atau sejenisnya. Kemudian kita juga pasti akan menggunakan version control system ya, berupa Git, GitHub atau GitLab ya. Kemudian package manager yang berguna untuk mengatur packaging dalam pembangunan aplikasi yang kita buat. Kemudian juga ada browser developer tool ya, dia menggunakan Google Chrome DevTool ataupun berupa Firefox DevTool gitu ya. Nah, selain dari itu ada lagi yang namanya responsive web design gitu ya. Nah, responsive web design ini adalah kita membangun web dengan standar-standar yang responsif gitu ya. Artinya web tersebut dapat menyesuaikan kondisinya dengan lingkungan
aplikasi lingkungan perangkat yang digunakan untuk mengaksesnya gitu ya. Ada beberapa prinsip di sini. Prinsip RWD, prinsip dari responsive web design ini dia dapat menyesuaikan tampilan web dengan ukuran dari perangkatnya. Tekniknya itu bisa menggunakan media queries, grid layout, atau flagbox gitu ya. Toolnya itu bisa menggunakan Bootstrap Foundation, Tailwind, dan juga CSS. Nah, untuk kesimpulan, jadi dalam pengembangan web itu sendiri ada beberapa hal yang perlu dibahas. Yang pertama itu kita bahas tentang apa itu sisi klien dan server gitu ya. Ada bahasa di sisi klien, ada di sisi servernya. Kemudian ada jenis-jenis dari web tadi, dari statis, dinamis, PWA dan sejenisnya. Kemudian kita juga bahas tentang responsive web design. Ini adalah sumber referensi yang saya gunakan untuk materi saat ini, bisa di-explore lebih jauh. Kemudian untuk tugas kita pekan ini, Anda bisa mengerjakan tugas yang ada di sini untuk menambah pemahaman Anda terkait dengan dasar-dasar pengembangan aplikasi berbasis web gitu ya, dan website. Oke, itu saja untuk hari ini. Untuk kali ini sampai ketemu di video selanjutnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.